Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cahaya Utami, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Bogor, Angkatan 9, Kelompok 4, NDH nomor 14, tahun 2022. Saya juga merupakan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, Kabupaten Bogor, salah satu rumah sakit tipe B di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Smart ASN menjadi jawaban dari prioritas pembangunan SDM serta Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Adapun nilai-nilai Smart ASN yaitu 1. Berintegritas, 2. Nasionalisme, 3. Profesionalisme, 4. Berwawasan global, 5. Menguasai IT dan bahasa asing, 6. Berjiwa hospitality, 7. Entrepreneurship, dan ke-8 memiliki jaringan yang luas atau networking. Hal tersebut tentunya menjadi modal bagi saya untuk menjadi Smart ASN. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Berikut adalah profil RSUD Cibinong. Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong merupakan salah satu rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Bogor tipe B pendidikan dan rujukan regional yang berdiri sejak tahun 1982 yang terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. Visi RSUD Cibinong yaitu sebagai rumah sakit yang diandalkan, dipercaya, dan berdaya saing. Diandalkan yaitu profesional, mengedepankan mutu dan pasien safety. Dipercaya yaitu melayani seluruh lapisan masyarakat dengan berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Berdaya saing yaitu inovatif, terakreditasi, dan unggul. Misinya yaitu meningkatkan performa rumah sakit, meningkatkan kompetensi SDM dan akses dan daya saing pelayanan, meningkatkan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu kedokteran serta tenaga kesehatan lain, mengembangkan pelayanan unggul sebagai RS rujukan regional, dan menciptakan rumah sakit berwawasan lingkungan atau Green Hospital. RSUD Cibinong dikomandoi oleh Direktur Utama beserta 2 Wakil Direktur, yakni Wakil Direktur Administrasi dan Wakil Direktur Pelayanan. Bidang keperawatan sendiri berada di bawah komando Wakil Direktur Pelayanan. Tugas utama perawat adalah memberikan asuhan keperawatan secara holistik kepada individu, keluarga, dan masyarakat ditinjau dari kebutuhan bio-psiko-kultural spiritual. Asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi disertai dokumentasi. Sebagai perawat, hal tersebut didukung dengan komunikasi terapeutik, mendukung kepatuhan pasien terhadap intervensi yang ditetapkan, dan melakukan penata laksanaan manajemen gejala serta penilaian kondisi pasien selama melakukan tindakan. Memberikan pendidikan kesehatan, menerapkan pasien safety dan upaya pencegahan infeksi, serta melakukan kolaborasi dengan multidisiplin ilmu lainnya seperti dokter, apoteker, radiografer, petugas gizi, maupun yang lainnya. Perawat memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi independen. Fungsi independen ialah fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Dalam menjalankan tugasnya, perawat bekerja sendiri dengan keputusan sendiri. Yang kedua, fungsi dependen. Fungsi dependen ialah fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas atau instruksi dari perawat lain. Misalnya, pelimpahan tugas Katim kepada perawat pelaksana. Yang ketiga, fungsi interdependen. Fungsi interdependen ialah fungsi yang dilakukan dalam berkelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, perawat melaksanakan instruksi dari dokter. Tujuan RSUD Cibinong selaras dengan standar pelayanan yang ditetapkan, yaitu berkembangnya SDM yang profesional dan berorientasi pada pelayanan akan mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima. Standar layanan tersebut harus selaras dengan wujud implementasi tugas dan fungsi perawat dalam memberikan pelayanan prima yang dapat melebihi ekspektasi serta kepuasan publik sesuai dengan visi RSUD Cibinong sebagai rumah sakit yang diandalkan, dipercaya, dan berdaya saing. Konsistensi belajar mengoperasikan semua program dalam IMR sebagai sistem satu pintu dalam pelayanan agar dapat memudahkan tugas dan fungsi perawat sesuai Smart ASN menguasai IT. Melaksanakan 5S dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Hal tersebut merupakan wujud implementasi nilai Smart ASN bersikap hospitality. Mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, maupun workshop secara aktif yang diselenggarakan oleh internal dan eksternal sebagai wujud peningkatan kompetensi diri. Disiplin datang tepat waktu dalam bekerja. Hal tersebut merupakan wujud implementasi Smart ASN, integritas, profesionalisme, dan berwawasan global.
Belajar komitmen untuk bersikap bijak dalam berdigital dengan terus mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut perwujudan dari wawasan global.